Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anak semuanya yang kami banggakan yang saat ini sedang ada di rumahnya masing-masing mengikuti prosesi khutbatul wada yang luar biasa dan sangat sakral ini. Tiada kata dan apapun yang bisa kita hadirkan pada kesempatan hari ini kecuali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam keadaan yang sedemikian rupa saat ini dengan terbatasnya interaksi kita, tapi alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan semua rangkaian pendidikan dan pembinaan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14 yang kita cintai ini. Maka jangan lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana kita tidak bersyukur saat ini adalah momen yang sangat penting sekali di dalam kehidupan anak-anak semuanya. Setelah mungkin beberapa anak-anak ini mengikuti pendidikan dan pembinaan, ada di pesantren, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang kemudian 3 tahun dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saat ini adalah saat yang ditunggu-tunggu tentunya, yaitu dimana kalau dalam permisalannya kita misalkan seperti saatnya kita ini panen ya, dari benih dan bibit yang kita tanam 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun yang lalu, kemudian saat ini sudah tumbuh dan berkembang dan saatnya untuk panen. Nah, maka anak-anak semuanya, wabil khusus ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan spesial. Bahwasanya angkatan antum ini, ya, angkatan 613 proaktif generation ini, kok kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk menjadi angkatan yang mengalami tantangan yang luar biasa. Ya, kalau biasanya ini rangkaian kegiatan kelas 6 ini dilaksanakan dengan bertemu muka, dengan offline dan lain sebagainya, ya, sampai pada akhir segala macam. Nah, pada angkatan antum ini agak luar biasa ini, ya, karena kita dihadapkan dengan fenomena keterbatasan interaksi kita, adanya wabah dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, ya, justru apa? Ibarat kata varietas tanaman. Ini tanaman-tanaman yang unggul itu justru yang dihasilkan dari ujian dan cobaan yang luar biasa, yang diserang dengan hama, dengan penyakit dan lain sebagainya, virus dan lain sebagainya, tapi kemudian dia survive sehingga menjadi tanaman yang kuat. Sebagaimana juga kisah-kisah para nabi, ya. Kita mengenal nabi-nabi yang kemudian diberikan keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan sebagai ulul azmi. Ya, nabi-nabi yang kemudian mendapatkan predikat sebagai nabi-nabi yang punya keteguhan hati dan kesabaran dalam berdakwah. Nah, ini adalah luar biasa. Nah, ini mungkin keadaan antum saat ini adalah mirip-mirip dengan keadaan para nabi-nabi yang dijuluki sebagai ulul azmi, yang punya ketabahan dan kesungguhan yang luar biasa dalam menjalankan dakwahnya. Bagaimana tidak, ya, antum-antum ini sedang berjihad fi sabilillah, sedang di jalan Allah menuntut ilmu. Nah, kemudian apa? Dihadapkan dengan ujian dan tantangan berupa wabah COVID-19 yang kemudian mengurangi interaksi pertemuan kita. Tapi insya Allah, ya, sentuhan-sentuhan dari para guru, para kiai, para masyayikh Darun Najah tetap bisa kita rasakan. Hanya medianya saja yang berbeda, ya, thariqahnya saja, ya, tetapi materi-materi dan lain sebagainya tetap tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian anak-anak semuanya, sebentar lagi anak-anak ini akan menjadi alumni, ya, akan menjadi alumni dari Pondok Pesantren Darun Najah secara luas dan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14 khususnya. Nah, maka ada beberapa hal yang kemudian ingin kita sampaikan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama adalah harus selalu diingat, ya,
apa yang kemudian disampaikan oleh kiai-kiai kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Nah, visi besar dari Darun Najah, dari para pendiri, para kiai kita ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana anak-anak di sini ya dengan jiwa dan semangat kesantriannya kemudian dibentuk menjadi manusia-manusia yang tafakuh fiddin, tapi juga dia itu kemudian menjadi pemimpin, menjadi ulama, menjadi zu'ama, dan menjadi agniya. Wah, ini kalau dalam bahasa manajemen ini triple helix ya. Jadi orang yang punya 3 kemampuan sekaligus kalau bisa. Kalau enggak ya 1 kemampuan atau 2 kemampuannya tadi. Jadi ulama, kemudian zu'ama dan agniya tadi. Menjadi orang yang tafakuh fiddin, dia punya ilmu, kemudian jadi zu'ama, dia menjadi seorang pemimpin. Kenapa harus jadi pemimpin? Karena pemimpin ini bisa menyebarkan manfaat yang sangat luas, dan juga menjadi agniya, orang yang banyak sedekahnya, banyak zakatnya, ya, banyak harta bendanya, tetapi dengan tujuan agar tidak merepotkan orang, bahkan justru memberikan manfaat yang sangat luas sekali. Nah, maka ini adalah visi yang luar biasa dari kiai-kiai kita itu. Nah, ini perlu kita tanyakan kembali sebelum kita menjadi alumni. Ya, sudahkah kita mencapai visi tadi? Ya, sudahkah tingkat kesantrian kita ini sampai pada level itu? Ya, sesuai dengan apa yang diharapkan dan didoakan oleh kiai-kiai kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah jangan lupa bahwasanya nanti setelah menjadi alumni ini, bahwasanya tidak ada yang namanya itu mantan santri. Ya, yang ada adalah bahwasanya nilai-nilai dan semangat kesantrian yang ada di dalam diri kita itu harus senantiasa hadir dan diteruskan. Semua yang sudah dididik, dibina, totalitas 24 jam oleh guru-guru kita, ya, oleh kiai-kiai kita, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tidak kita dapatkan itu pendidikan model pesantren itu dimanapun, ya. Karena bagaimana anak santri itu dididik dari bangun tidur sampai tidur lagi selama 24 jam tidak berhenti, ya, diawasi. Ya, sering kita mendengar syiar, ya, pendidikan kita lewat kiai-kiai kita, bahwasanya apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, semuanya adalah pendidikan. Nah, maka pendidikan-pendidikan yang ada di pondok ini jangan dilupakan. Ya, santri jangan sampai lupa atau melupakan jiwa kesantriannya, ya, setelah dia lulus dari pondok. Nah, ini penting. Ya, ini penting sekali. Jadi harus selalu diingat jiwa-jiwa dan roh santrinya. Apa yang dididik, apa yang dibina dengan tekun penuh keikhlasan oleh para guru, para kiai-kiai. Nah, itulah yang kemudian kita wujudkan nanti ketika kita menjadi alumni. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwasanya pendidikan yang kita terima, ya, pembiasaan, pembinaan yang kita terima di pondok ini, saya kira sudah sangat cukup sekali menjadi bekal kita nanti ketika menjadi alumni. Nah, maka ketika nanti kita menjadi alumni ini, jangan sampai kita takut dan khawatir. Anak pondok itu jangan takut dan khawatir. Ya, jadi keberanian, mentalitas yang sudah dididik dan dibina sedemikian rupa di pondok ini, nah, itu sudah cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup kita selanjutnya. Ya, kata Muhammad Nasir itu kan, ya, bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita dan ada di sekitar kita, itu sudah cukup bagi kita untuk sebagai modal kita maju dan berkembang. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan nasihat kiai-kiai kita, ya, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, ini artinya adalah mentalitas yang sudah dibekalkan dari pondok ini sudah cukup sekali. Ya, keberanian dan lain sebagainya itu.
Jadi nilai-nilai pondok, nilai-nilai pesantren itu harus kita jaga senantiasa. Yang tentunya kita sangat ingat dengan panca jiwa, bagaimana keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan jiwa bebas merdeka. Nah, ini harus senantiasa kita hayati di dalam kehidupan kita nanti sebagai seorang alumni, ya, dan sebagai seorang santri, karena tidak ada mantan santri. Itu tadi ya. Jadi keikhlasannya harus tetap dijaga, kesederhanaan, kemandirian, kemudian ukhuwah Islamiyah, ya, dan juga bebas merdeka tadi. Nah, maka totalitas pendidikan di pondok selama 24 jam ini sudah cukup dalam membekali kita. Nah, yang perlu kita tambahkan lagi adalah bahwasannya nasihat-nasihat kayak kita agar kita ini memiliki 4 daya, ya. Yang pertama adalah daya juang. Jadi anak santri ini harus punya daya juang. Jangan malas-malasan. Jangan koplak-kaplek kan gitu kan ya. Jadi harus punya semangat, punya visi, ya, ingin dicapai. Apa? Mimpi-mimpinya ini jangan mimpi yang kecil, mimpi yang besar. Ulul himmah minal iman. Jadi tingginya mimpi, kemudian juga harapan-harapan ya, yang kita ingin wujudkan, wabil khusus adalah untuk kemanfaatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat kita, bagi umat. Itu adalah wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Kalau kita mimpinya kecil berarti kita tidak percaya bahasanya Allah itu Maha berkehendak. Ya, nah tentunya mimpi-mimpi tadi itu, harapan-harapan tadi untuk menyebarkan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Ya, kemudian apa? Perlu kita perjuangkan bersama-sama. Ya, harapan yang terbaik itu adalah keyakinan. Jadi diyakini saja. Doa yang terbaik adalah tindakan. Ya, doa yang terbaik adalah tindakan. Harapan yang terbaik adalah keyakinan. Ya. Nah, ini perlu kita hayati dan kita kemudian renungi bersama. Kemudian yang kedua adalah sebagai santri kita ini harus punya kemudian daya juang. Ya, setelah tadi daya tahan, kemudian punya daya juang. Jadi harus mentalnya ini adalah mental pejuang, jangan mental penikmat. Ya. Pejuang itu apa? Pejuang itu ditandai bahwasanya dia itu mau bertindak, ya, mau bergerak, taharrak, fa inna fil harakati barokah, dalam suasana apapun, dalam suasana yang sempit maupun dalam suasana yang lapang, dia tetap bergerak, dia mengambil inisiatif. Orang yang paling beruntung itu adalah orang yang mengambil inisiatif, kata kiai kita. Ya. Karena apa? Karena dia akan paling banyak melakukan sesuatu. Ya, kalau ada yang salah ya diperbaiki, dievaluasi. Tapi harus mau mengambil inisiatif terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah daya saing. Nah, kita ini harus punya mentalitas daya saing. Bagaimana itu daya saing? Daya saing itu adalah ketika kita ini kemudian punya kepercayaan diri. Nah, anak santri itu kan ada ilmu yahanu ya. Jadi bagaimana kita ini yakin dulu. Ya, setelah itu ada keberanian untuk bertindak. Setelah itu yang kira-kira kurang dan lain sebagainya dievaluasi, diperbaiki. Yang penting kita mau belajar, mau dievaluasi, mau dikritik. Nah, kita sudah belajar itu dalam amaliyah tadris. Ya, naqdut tadris gitu. Ya, bahwasanya kita harus siap dikoreksi. Karena orang yang siap dikoreksi itu, maka dia akan menjadi orang yang percaya diri dan kemudian akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah daya suai. Nah, ini menjadi santri itu kalau kata kiai kita gitu ya, itu jangan ojo gumunan, ojo kagetan. Jadi jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah heran dengan suasana dan lain sebagainya. Ya, fenomena yang ada dan lain sebagainya kita telaah. Kita kaji, kita pikirkan dengan matang-matang, dengan hati nurani yang bersih, sehingga kita bisa meresponnya dengan tepat. Nah, maka apa? Ya, tadi harus ada daya suai di dalam jiwa kita ini. Nah,
kemudian saya juga ingin berbicara tentang pengabdian. Ya, jadi pengabdian di dalam milieu pondok itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Ya, pengabdian dari awal kita menginjakkan pondok, dari pondok ini itu dirancang dari awal itu roh dan semangat pengabdian itu sudah ada, dicontohkan oleh kiai-kiai kita. Kemudian dididikkan sedemikian rupa kepada anak-anak santri. Baru masuk pesantren, anak santri sudah diperlihatkan dengan ustadz-ustadz yang mustahid, yang mukhlis, yang mengabdi kepada pesantren dengan sangat luar biasa. Kemudian masuk pesantren, anak santri itu ditugaskan, didelegasikan dengan segala macam aktivitas. Artinya dikaderisasi. Apa artinya? Adalah diminta untuk mengabdi kepada pesantren. Karena pesantren ini bukan hotel yang semuanya adalah pelayanan dan lain sebagainya. Tapi di dalam pesantren itu adalah self-help, self-berdripping system. Ya, dari santri oleh santri dan untuk santri. Santri menolong dirinya sendiri, tidak merepotkan orang lain dan lain sebagainya. Itulah kaidah-kaidah pengabdian. Nah, kemudian apa? Nah, maka setelah ini anak-anak semuanya ini menjadi alumni, kita sangat bersyukur sekali bahwasannya banyak dari anak-anak ini kemudian mengabdi. Ya, mengabdi di pesantren, baik di Darun Najah maupun di binaan, maupun juga di pesantren-pesantren yang lain, maupun di masyarakatnya. Ini adalah mentalitas kita, ya, yang sudah dicontohkan, kemudian juga dididik sedemikian rupa, dan sekarang ini antumlah sebagai subjeknya, yang akan melakukannya, yang akan bergerak dengan ruh dan jiwa pengabdian tadi, ya. Nah, maka kita ingatkan kembali nasihat-nasihat kiai-kiai kita, bahwasanya jadi apapun nanti anak-anak semuanya jangan lupa untuk mengajar. Ya, orang besar dalam kacamata pondok itu bukanlah orang yang punya jabatan yang tinggi. Ya, bukan itu. Ya, atau punya harta benda yang banyak, bukan juga. Ya, meskipun itu ya baik kalau dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, punya jabatan, punya harta benda yang banyak itu baik kalau dimanfaatkan untuk kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi umat. Ya, tetapi orang besar dalam kacamata pesantren itu adalah orang yang mau mengajar. Ya, meski di musola yang kecil, di kampung yang terpencil, tetapi dia melakukannya dengan panggilan jiwa, dengan sepenuh jiwa, dengan keikhlasan dan inisiatifnya, sehingga menebar manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan bagi umat yang ada di sekitarnya tadi. Nah, inilah kriteria orang besar dalam kacamata pesantren. Ya. Nah, kemudian kami juga tidak lupa, yang terakhir adalah tentunya kami sebagai guru, sebagai ustadz segala macam, ada saja hal yang khilaf, salah dan lain sebagainya, agar anak-anak semuanya juga bisa membukakan pintu maaf, ya, kepada kami ini, sehingga kita berharap bahwa si anak-anak itu menjadi syafaat kita nanti, ya, sehingga kita bersama-sama masuk surganya, surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga jangan lupa, ya, untuk terus menjaga silaturahim, kemudian juga mendoakan pesantrennya, mendoakan guru-gurunya, ya. Jadi kalau nasihat kiai-kiai kita itu, jadi pesantren ini jangan dianggap seperti WC, didatengin kalau ada perlunya saja, ya kan ya. Tetapi muasyarah, alaqah kita dengan pesantren ini harus terus terjaga. Nah, biasanya alumni-alumni yang sukses, alumni-alumni yang bagus itu adalah yang silaturahimnya dengan guru-gurunya baik, silaturahimnya dengan pesantren juga baik. Nah, insya Allah ini akan memberikan keberkahan yang seluas-luasnya. Yang terakhir, kami ucapkan selamat kepada alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi Darun Najah 14 angkatan 613 Proactive Generation. Antum mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena dilahirkan dalam suasana yang penuh
cobaan dan ujian, tetapi alhamdulillah antum tetap bisa melaksanakan semua pendidikan dan pembinaan di pondok ini dengan tuntas, ya, sebagaimana dicontohkan oleh para nabi itu, fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Jadi insya Allah antum ini sudah meneladani bagaimana kesabaran dan kebulatan tekad, ketangguhan para nabi-nabi yang kemudian mendapatkan makom ulul azmi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran dan keteguhannya dalam berdakwah. Nah, maka kami ucapkan sekali lagi selamat. Semoga antum semuanya benar-benar bisa membawa nilai-nilai pesantren, menjadi santri yang paripurna, tidak lupa dengan kesantriannya, dan menyebarkan manfaat yang seluas-luasnya untuk umat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.